Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Cindy Dagros. Pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan Tuhan berikan bagi kami. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema renungan kita hari ini yaitu akhir penantian. Bapak Ibu yang terkasih, menunggu dan menanti adalah dua kata yang mempunyai maksud yang sama tetapi berbeda. Artinya menunggu biasanya digunakan untuk sesuatu yang pasti didapat, sedangkan menanti adalah sesuatu yang belum pasti didapat yang membuat kita terus berharap. Jika diperhatikan dalam kehidupan keseharian kita, banyak kita menjadi tidak mampu dan berkata indah pada waktunya. Karena rasanya waktu yang ditunggu-tunggu dalam penantian itu tak kunjung datang, terlalu lama sehingga iman dan kesabaran hampir habis terkikis waktu. Atau kita tidak mampu berkata indah pada waktunya. Karena apa yang kita minta dan mohonkan bukan itu yang kita dapatkan. Nah, sebagai orang percaya, kita perlu memiliki sikap yang baik dalam menanti waktu Tuhan. Sikap pertama yaitu kesabaran dan ketaatan. Kita dapat baca dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, usia Abraham 75 tahun saat pertama kali menerima janji dari Allah bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar. Namun Abraham bertahan menunggu penggenapan janji Allah selama 25 tahun. Setelah mengaruniakan seorang anak laki-laki kepada Abraham, firman yang Tuhan telah sampaikan kepada Abraham pun digenapi. Bukan berarti bahwa rencana Tuhan berakhir di sini. Tuhan berfirman pula kepada Abraham untuk mempersembahkan anak yang dinantinya di sana sebagai korban bakaran. Namun Abraham menunjukkan ketaatan kepada Tuhan dan Tuhan melihat ketaatan Abraham itu. Nah, kebenaran yang kedua adalah kesetiaan. Kita dapat baca dalam Nehemia 9 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Engkau didapati bahwa hatinya setia terhadapmu dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menempati janjimu karena engkau benar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, salah satu buah roh yang lain adalah kesetiaan. Dan banyak hal tentang kesetiaan yang bisa dipelajari dari Abraham. Kesetiaan Abraham dalam seluruh perjalanan hidupnya sehingga Tuhan menggenapi janjinya. Ia juga mempunyai hati yang setia terhadap Tuhan. Proses terkadang selalu siap sedia mengikis kesabaran ketika penantian panjang harus dilalui. Namun kesabaran, ketaatan, dan kesetiaan adalah bagaikan senjata yang sanggup membantu kita mengantarkan kepada titik keberhasilan. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Untuk itu jangan goyah, tetap kuat. Berdirilah dalam dasar iman yang kuat dan semua akan berakhir indah pada waktunya. Asal kita tetap sabar, taat dan setia selama dalam masa penantian. Ya seperti seorang petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan musim semi. Nah biarlah firman Tuhan dapat memberkati kita pada hari ini.